Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kita kali ini, pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, kembali lagi bersama kelompok 3, kita akan membahas mengenai perubahan sosial dalam pendidikan. Pada kelompok 3 ini berisikan 4 anggota kelompok. Siapa saja anggota kelompok tersebut? Anggota kelompok tersebut yaitu saya Dinda Putri Abadi, Musyafa'ah Rahmatika Parampung, Noni Aji Suryandegara, dan yang terakhir yaitu Selvi Puspadiani Prameswari. Kita dari kelompok 3 ini akan membahas mengenai perubahan sosial dalam pendidikan. Sebelum memasuki materi, kita perlu tahu tentang apa itu perubahan sosial. Nah, teman-teman, apa sudah tahu tentang apa itu perubahan sosial? Bagaimana perubahan sosial dan seperti apa bentuknya perubahan sosial? Perubahan sosial sendiri yaitu memasuki pada pengertian dari perubahan sosial. Sebelumnya saya akan memberikan sekilas contoh tentang penggunaan handphone. Untuk penggunaan handphone di masa lalu, orang-orang menggunakan handphonenya hanya untuk SMS ataupun telepon. Sedangkan sekarang kita sebagai mahasiswa bisa menggunakan telepon kita untuk sumber belajar kita, media belajar kita. Sama halnya seperti Si Pejar yang kita tahu di Universitas Negeri Malang menggunakan aplikasi Si Pejar. Dalam Si Pejar tersebut terdapat banyak sekali materi-materi yang nantinya kita pelajari di perkuliahan. Tidak seperti pada masa lalu yang handphone hanya digunakan untuk SMS dan telepon. Jadi inilah salah satu contoh dari perubahan sosial di mana sebelumnya handphone hanya digunakan untuk SMS dan telepon. Kini kita bisa menggunakan handphone untuk mengakses pembelajaran perkuliahan saat kita menjalani perkuliahan daring seperti saat ini. Nah, itulah salah satu contoh dari perubahan sosial. Wah, keren sekali bukan? Nah, pengertian dari perubahan sosial sendiri yaitu suatu proses di mana sesuatu atau seseorang berubah dari sebelumnya. Nah, proses ini juga menyebabkan perubahan pada pola perilaku individu seseorang ataupun institusi. Berlanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini ada 5 klasterisasi, yakni berdasarkan waktunya, kemudian berdasarkan pengaruhnya, yang ketiga berdasarkan sudut pandangnya, yang keempat berdasarkan arah perkembangannya, dan yang terakhir yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang akan kita bahas kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya Musyafa'ah Rahmatika Parampung. Kepada Musyafa'ah Rahmatika Parampung, dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Musyafa'ah akan menjelaskan bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Perubahan sosial berdasarkan waktunya, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, memakan waktu cukup lama, dan tidak disertai kehendak tertentu dari masyarakat. Sedangkan perubahan cepat atau revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung cepat karena menyangkut unsur-unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan. Bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial progres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial regres adalah suatu perubahan sosial menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang sudah direncanakan dan disepakati sebelumnya. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang tidak dikehendaki, yang tidak direncanakan atau di luar jangkauan masyarakat. Bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial, sedangkan perubahan besar merupakan perubahan yang berdampak pada terjadinya perubahan struktur dan lembaga. Bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang mendasar dan menyebabkan munculnya reorganisasi dalam masyarakat, sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar dan tidak berpengaruh pada struktur kemasyarakatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Puspadani Prameswari. Di sini akan menjelaskan tentang 3 fungsi pendidikan yang berhubungan dengan perubahan sosial. Yang pertama, fungsi pendidikan sebagai perubahan sosial. Pada fungsi ini, pendidikan berperan sebagai pencetak penemu-penemu baru dengan hasil penemuan mereka yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta perubahan sosial yang cukup menyeluruh. Contohnya adalah penemuan terhadap listrik, pesawat terbang, alat elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi memindahkan nilai-nilai budaya atau transformasi kebudayaan. Pendidikan dapat dirumuskan sebagai proses kegiatan yang direncanakan untuk memindahkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan kemampuan-kemampuan mental lainnya dari satu generasi ke generasi yang lebih muda. Contohnya adalah interaksi antara guru dan siswa di kelas dan di sekolah, serta kelompok-kelompok warga belajar dan keluarga. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, fungsi mengembangkan dan memantapkan hubungan-hubungan sosial. Fungsi ini membentuk peserta didik untuk lebih mengetahui, memahami, dan mengerti kelompok-kelompok sosial yang ada di lingkungan sosial mereka. Dalam prosesnya, pendidikan non-formal dan informal yang lebih berperan. Tetapi pendidikan formal juga mempengaruhi sebagai wadah pengembangan secara akademis. Pendidikan membawa masyarakat ke arah perubahan menuju ke arah perbaikan. Selanjutnya, untuk dampak perubahan sosial sendiri, terdapat 2 dampak dari perubahan sosial. Apa saja ya dampak dari perubahan sosial ini? Sama halnya seperti kita melakukan sesuatu, akan terjadi dampak positif dan dampak negatif. Begitu juga dengan perubahan sosial, teman-teman. Ada dampak negatif dan juga ada pula dampak positif yang akan kita peroleh dari perubahan sosial. Seperti apakah dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial ini? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang selanjutnya yaitu dampak positif perubahan sosial dalam pendidikan, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, proses belajar mengajar lebih mudah. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Yang keempat, fasilitas dalam pembelajaran lebih modern. Yang kelima yaitu siswa lebih inovatif dan kreatif. Cara menyikapi dampak positif dari perubahan sosial dalam pendidikan ini yaitu yang pertama, selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai dasar yang baik kepada para siswa agar siswa memiliki pedoman. Yang kedua, mengimplementasikan segala nilai dasar positif pada kegiatan siswa setiap harinya. Yang ketiga, memberikan motivasi-motivasi kepada para siswa agar selalu menjaga perilaku positifnya. Selanjutnya adalah dampak negatif dari perubahan sosial dalam pendidikan. Yang pertama adalah adanya pornografi dalam pendidikan. Yang kedua, menjadi individu yang konsumtif. Yang ketiga, adanya ketidaksiapan pendidikan terhadap perubahan. Yang keempat, menjadi pribadi yang individualistik. Dan yang kelima, lunturnya budaya-budaya bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyikapi dampak negatif perubahan sosial budaya dalam pendidikan. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap selektif dalam bergaul dan menerima pengaruh budaya lainnya. Yang ketiga adalah menerima perubahan yang mengarah pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Yang keempat adalah meningkatkan pemahaman dan analisis informasi yang didasarkan pada nilai-nilai budaya asli Indonesia dengan peningkatan kemampuan logika analisis bahasa dan analisis wacana. Yang kelima, filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan internalisasi budaya asli, pemahaman terhadap nilai-nilai budaya asing, dan analisis kesesuaiannya dengan nilai budaya asli. Yang terakhir, yang keenam, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai-nilai budaya nasional. Baik, terima kasih karena telah menyimak video penjelasan materi kita pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.